Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sampai saat ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yunani Wisya dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sumber hukum Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, apa saja hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, bagaimana penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi umatnya. Telah diketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan pedoman hidup yang abadi. Mengapa dikatakan abadi? Karena kemurniannya sejak diturunkannya sampai di akhir zaman nanti akan senantiasa terpelihara. Allah Subhanahu wa taala menjamin pasti kemurnian Al-Quran, seperti dalam firman-Nya yang berarti, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Yang kedua adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang pertama dan utama bagi umat Islam. Pada masa Rasulullah SAW, setiap persoalan solusinya selalu dikembalikan kepada Al-Quran. Rasulullah sendiri pun dalam perilaku sehari-harinya selalu mengacu pada Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seperti dalam firman-Nya yang berarti, "Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya." Quran Surah Al-Anfal ayat 20. Ayat tersebut mengandung dua perintah, yaitu yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah. Taat berarti kita harus menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan perintah-perintah Allah itu ada dalam Al-Quran. Jadi, kalau kita taat kepada Allah, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Perintah yang kedua adalah taat kepada Rasulullah. Artinya, kita harus taat kepada sunnah dan hadis-hadisnya, baik perintah maupun larangannya. Yang ketiga adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Sebagian para ulama ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3 bagian. Sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di kitab Usul Al-Fiqh Al-Islami. Di antaranya, 1. Hukum akidah, ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul serta hari akhir. Yang kedua adalah hukum etika, adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk yang pada seperti dusta, iri dengki, sombong. Yang ketiga adalah hukum amaliyah, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2 bagian, yakni pertama, muamalah ma'allah, atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah ma'an nas, atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Sebagian ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum tersebut, menurut Hasbullah Talib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian. Di antaranya, 1. Al-Ahkam al-I'tiqadiyah, atau suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, atau suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, al-ahkam al-kauniyah, suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Yang keempat, al-ahkam al-ibariyah, atau suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. Yang kelima, al-ahkam al-syari'iyah al-amaliyah,
adalah hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan raja syariah. Dari 5 pembagian yang ditawarkan oleh Hasbullah Talib tersebut sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Yang keempat, penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Secara umum, penjelasan Al-Quran terhadap hukum dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama, sebagian nas Qur'ani dipaparkan secara ijmali atau global. Sebagai contoh firman Allah, dirikanlah sholat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini hanya menjelaskan perintah mendirikan sholat, larangan melalaikannya, apalagi bersikap malas dalam melaksanakannya. Selain itu, ayat ini juga menerangkan seberapa pentingnya sholat bagi individu dan kelompok. Sedangkan yang berkaitan dengan tata cara praktis sholat, maka sunnah Nabilah yang menerangkannya. Dalam sunnah diterangkan apa saja rukun, syarat, kondisi, waktu, sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Shollu kama ra'aytumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu pula pada pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya, dari puasa, zakat, hingga haji, aturan jual beli. Rasulullah juga bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah kalian. Yang kedua, sebagian nas Qur'ani dipaparkan secara terperinci atau tafsil dan dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap, sedangkan sunnah Nabi menguatkan apa yang disampaikan Al-Quran. Sebagai contoh, aturan hukum tentang besaran warisan, penetapan hukum dalam kasus pidana, tata cara talak dan hitungan talak, siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi atau mahram, tata cara li'an atau saling melaknat antara suami dan istri. Ketiga, sebagian ayat bercerita tentang hukum hanya melalui isyarat semata. Namun sunnah Nabi kemudian menyempurnakan aturan hukumnya. Sebagai contoh firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 25. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita merdeka yang bersuami. Nas Qur'ani di atas mengisyaratkan bahwa hukuman yang berlaku pada hamba sahaya setengah dari besaran hukuman yang ditimpakan kepada orang yang merdeka. Nas ini kemudian dijadikan kaidah syar'i. Lalu kemudian sunnah Nabi menjelaskan batasan kaidah ini, bahwa ianya hanya berlaku pada hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh syari, yakni ukubah muqaddarah, dan ditetapkan pula pada beberapa hak sebagaimana ditetapkan pada hukuman. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas adalah Al-Quran merupakan firman Allah yang soleh likulli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Quran, sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda atau sebagai petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasan. Sekian dari saya, semoga bisa sampai ke yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.